Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Yasmin Alvina kembali hadir untuk Anda dalam Dialog Siang Satgas Penanganan COVID-19. Dan pada siang hari ini kami akan membahas tentang protokol kesehatan di kawasan industri saat COVID-19. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom kali ini adalah Dr. Agus Dwi Susanto SPPK selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga Ketua Departemen Paru FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Selamat siang Dr. Agus. Selamat siang, Mbak. Dan yang kedua adalah Dr. Jazuli Halitianto, yaitu selaku Tim Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang digunakan juga sudah didesinfeksi, dan kami semua di sini menerapkan protokol jaga jarak. Acara ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Baik, kita mulai dialog kita pada siang hari ini, yaitu tentang klaster di kawasan industri. Seperti kita ketahui bahwa klaster-klaster sudah bermunculan di mana saja, ada di perkantoran ataupun juga ada di klaster keluarga. Dan kini ada klaster di kawasan industri. Mungkin kita ke Pak Jazuli terlebih dahulu, selaku tim perubahan perilaku. Sebenarnya sampai sekarang penderita COVID di kawasan industri, apakah sudah menjadi klaster, sudah meningkat begitu banyak? Bagaimana Pak Jazuli? Ya, baik Mbak Yasmin. Jadi perlu kami sampaikan berdasarkan data yang kita dapatkan, ya sebenarnya kita tidak hanya melihat kawasan industri, jadi klaster-klaster industri sudah cukup banyak, ya, termasuk juga klaster-klaster di perkantoran dan di kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir sudah cukup banyak sekali, ya. Jadi ini menjadi salah satu fokus perhatian dari tim perubahan perilaku karena sebenarnya penanganan perubahan perilaku di kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya relatif mudah, ya, penanganannya. Tapi karena mungkin belum optimal upayanya, maka kita perlu melakukan upaya-upaya lebih strategis di dalam perubahan perilaku pada kelompok-kelompok industri, perkantoran maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Baik, perubahan perilaku apa yang harus dilakukan dan diutamakan oleh para buruh di kawasan industri? Jadi sebenarnya di dalam pengendalian COVID ini, ya, apakah itu di industri, apakah itu di perkantoran maupun di dalam komunitas di masyarakat, sebenarnya sederhana sekali perilaku yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat, ya, yang kita kenal, yang kita selalu mengedepankan ini di tim Satgas, yaitu yang kita kenal dengan nama 3M, ya. Baik. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan atau menjaga kebersihan tangan. Sebenarnya 3 perilaku inilah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, oleh pemerintah, oleh Satgas agar itu bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat, baik itu saat mereka berada di industri, di perkantoran, maupun pada saat mereka ada di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi dengan harapan kalau 3M perilaku itu dilakukan dengan baik, penularan, pengendalian COVID itu akan bisa kita kendalikan dengan seminimal mungkin. Itu kira-kira, Mbak. Baik, untuk menghindari itu tadi kita patut melaksanakan 3M, tapi kan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan mungkin dari pihak kawasan industri tersebut, misalnya dengan memberlakukan shift pekerjaan yang akan dikurangi begitu, dari yang pagi hanya beberapa orang, siang hanya beberapa orang, tapi ternyata masih saja ada penularan begitu. Apa sebenarnya yang keliru? Apa yang harus dilakukan lagi begitu? Harus ada kebijakan-kebijakan tertentu dari kawasan industri atau bagaimana, Pak? Baik, begini. Jadi di dalam perubahan perilaku itu paling tidak ada 4 hal yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Yang pertama adalah tentang kebijakan, ya. Saya yakin industri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan khusus dalam pengendalian COVID ini. Yang pertama kebijakan. Kemudian yang kedua adalah harus ada fasilitas atau sarana yang memungkinkan para karyawan di industri tersebut melakukan 3 perilaku 3M tadi dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga melakukan semacam edukasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di industri agar mereka berperilaku dengan baik berkaitan dengan 3M. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengendalian dan pengawasan. Nah, 4 hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius dari kawasan industri, dari pengusaha-pengusaha, dari industri, sehingga nanti pengendalian ini bisa dilakukan dengan baik. Satu hal yang perlu kami sampaikan, Mbak, di dalam
proses pengendalian di industri itu sebenarnya industri perlu melihat 3 tahapan, ya. Jadi yang pertama adalah tahapan saat karyawan itu datang ke industri. Nah, itu perlu ada pemantauan, ada pemeriksaan yang sangat ketat, ya. Kalau memang secara persyaratan medis tidak bisa memenuhi persyaratan, maka karyawan itu sebaiknya tidak perlu datang masuk kerja begitu. Itu yang pertama. Jadi saat datang. Termasuk juga pada saat yang kedua, tahapan pada saat dia di industri. Nah, saat di industri mungkin pengawasan dan pengendaliannya longgar. Ini yang menyebabkan terjadinya klaster industri tadi. Sebagai contoh yang paling sederhana, pada saat istirahat, pada saat makan bersama, pada saat minum bersama, semua pada melepas masker, ngobrol, segala macam. Nah, itu terjadi potensi penularan. Nah, itu pada saat di industrinya. Nah, termasuk juga pada saat karyawan ini pulang di rumah, ya, pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini perlu diingatkan terus ya kepada seluruh karyawan. Bisa jadi terjadinya penularan itu bukan ada di industri, tapi adanya pada saat karyawan itu di rumahnya masing-masing, di lingkungan tempat kerjanya, pada saat dia pulang, naik kendaraan umum, dan seterusnya. Nah, jadi 3 tahap inilah yang perlu dikendalikan dengan baik oleh pengusaha, oleh pengelola industri, sehingga klaster industri itu bisa diminimalkan, bisa dikendalikan. Baik, baik. Terima kasih Pak Jazuli. Lalu kita ke Dr. Agus. Ya, dokter, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Jazuli terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan baik dari kawasan industri ataupun juga dari pihak buruh itu sendiri agar terhindar dari virus COVID-19. Tetapi mungkin dari segi medisnya nih, dokter, apa yang harus diperhatikan protokol kesehatan yang dilakukan di kawasan industri? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kan kalau protokol kesehatan itu tidak berbeda dengan yang dilakukan secara umum ya. Tadi Pak Jazuli sudah sampaikan 3M itu adalah yang wajib dimanapun saja ya, apalagi kalau kita bekerja di perkantoran ataupun industri itu tetap wajib dilakukan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur apabila kita berkontak dengan suatu benda. Itu menjadi sebuah kewajiban oleh siapapun juga, termasuk oleh pekerja. Nah, hanya saja kalau di dalam pengendalian COVID di tempat kerja, maka memang harus dilihat dari 2 sisi ya. Yang pertama adalah sisi pekerja, yaitu sisi host. Karena di dalam timbulnya penyakit di lingkungan kerja itu ada 3 aspek. Itu adalah aspek agen, yaitu dalam hal ini virus COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Yang kedua aspek host, dalam hal ini adalah pekerjanya. Yang ketiga adalah aspek environmental atau lingkungan, dalam hal ini adalah tempat kerja. Dan karena itu 3 aspek ini harus betul-betul dikendalikan secara bersamaan kalau kita bicara pengendalian kawasan industri sebagai tempat kerja. Yaitu tadi perilaku dari host itu betul-betul harus dijaga, ditambah dengan menjaga imunitas dan pola hidup sehat dari para pekerja. Ya, para pekerja harus makan bergizi, tidur teratur, ya, kemudian tidak mengkonsumsi bahan berbahaya karena penting untuk imunitasnya, ditambah konsumsi vitamin. Kemudian aspek kedua adalah aspek lingkungan, environmental. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan seperti tadi disebutkan oleh Pak Jazuli harus melakukan suatu upaya-upaya bagaimana transmisi di lingkungan kerja itu tidak terjadi. Itu misalnya dengan membuat peraturan atau regulasi, deteksi pekerja ketika masuk, kemudian membuat peraturan tidak boleh ada kerumunan, tidak ada rapat secara offline, tidak ada makan bersama. Jadi kalaupun misalnya istirahat, dibuat peraturan makan secara sendiri, yaitu dengan menggunakan makanan yang sudah dibuat secara box. Tidak ada yang namanya makan secara prasmanan, secara bersama-sama, itu tidak ada. Jadi makan harus sendiri. Kemudian sirkulasi udara harus diatur, karena kita tahu salah satu penularan di tempat kerja adalah terjadinya transmisi resiko airborne, yaitu lewat udara. Dan karena itu perusahaan harus menjamin bahwa ruangan tempat bekerja para pekerja tersebut harus memiliki sirkulasi yang baik, terkoneksi dengan angin atau udara dari luar. Karena kalau ada yang sakit satu, kemudian dia batuk, itu virusnya bisa terdilusi dengan udara-udara melalui sirkulasi udara yang baik. Ya, kemudian juga tentu ada upaya-upaya screening atau deteksi dini. Jadi perusahaan harus melakukan upaya pemeriksaan secara berkala. Bagi yang terkena harus segera diobati sedini mungkin, kemudian dikirim ke rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri.
tentu upaya-upaya ini adalah harus dilakukan secara bersama oleh karyawannya maupun oleh perusahaan. Saya rasa itu Mbak sebagai tambahan. Baik, lalu Dokter Agus, temuan-temuan di lapangan, ini kan Dokter Agus sering merawat ataupun bersinggungan dengan pasien COVID-19 begitu. Kira-kira data pasien yang terdampak karena adanya klaster kawasan industri ini sudah sejauh mana, Dok? Sudah tinggi kah atau bagaimana temuan di lapangan? Kalau di pengalaman saya sehari-hari dalam kasus-kasus yang saya rawat, sampai sejauh ini justru lebih banyak adalah klaster keluarga ya. Oh, baik. Jadi klaster keluarga itu cukup banyak karena sebagian besar orang tuanya sakit. Kemudian yang kedua memang klaster perkantoran ya. Nah, mungkin karena kalau saya kan rumah sakitnya berada di kawasan ibu kota yang cenderung industri lebih banyak di daerah Bekasi, kemudian Kerawang, sehingga kasus-kasus di Jakarta lebih banyak ditemukan pada klaster di perkantoran. Itu memang cukup banyak. Nomor satu keluarga, yang kedua perkantoran. Ya. Halo? Ya, halo Pak. Terputus suaranya. Ya. Yang nomor Sudah? satu keluarga dan yang kedua adalah perkantoran, begitu data di lapangan ya Pak ya? Ya. Baik, kita ke Pak Jazuli lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa jangan sampai ada kerumunan pada saat jam istirahat ataupun juga pada saat jam pulang. Lalu apa yang seharusnya harus diperketat dari segi perubahan perilaku, Pak Jazuli? Ya, jadi gini Mbak Yasmin, jadi kita perlu memahami bagaimana karakteristik dari industri atau institusi itu. Ya. Yang pertama adalah institusi atau industri itu kan sangat terorganisir. Ya, itu kita tahu pasti. Kemudian di sana juga ada leadernya, baik itu level manager, top manager, middle sampai pada supervisor. Ya. Kemudian di industri itu juga pasti ada kebijakan, ada pedoman-pedoman, ada SOP. Ya. Kemudian ada sistemnya di industri. Bahkan yang di industri pun juga saya yakin itu ada yang namanya jejaring komunikasi, baik melalui WA, Line dan seterusnya jaringan-jaringan komunikasi yang bisa dioptimalkan sebenarnya oleh industri tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran karyawannya ya dalam pengendalian COVID ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya kondisi pengendalian COVID di institusi atau di industri ini sebenarnya sangat mudah menurut saya. Tergantung tadi bagaimana kebijakannya dibuat yang baik. Kebijakannya harus jelas, harus clear sampai pada level pelaksana, bukan hanya pada level top management. Jadi kebijakan tadi yang Dr. Agus sampaikan itu harus sampai detail ya, baik kebijakan dalam pengendalian manusianya maupun kebijakan dalam pengendalian lingkungannya ya. Orang manusianya misalnya tadi pada saat jam istirahat diatur, tidak bersama-sama istirahatnya misalnya, kalaupun tempatnya tidak terbatas tempat makannya misalnya, jadi dibagi shift berapa, mulai istirahat jam berapa, yang penting tadi ada prinsip kapasitasnya harus mencapai 50% misalnya. Kalau selama ini ruang makannya 100 orang, mungkin dibagi 50 orang begitu. Dan seterusnya. Jadi kebijakan-kebijakan yang perlu dioperasionalkan, dikonkretkan sampai pada level yang terbawah begitu, Mbak. Baik. Kita ke Dr. Agus lagi. Lalu seberapa besar sebenarnya, Dok, pengaruh lingkungan industri terhadap penyebaran COVID-19 ini? Tentu kalau kita lihat potensi pekerja yang banyak, maka di daerah-daerah industri potensi penyebaran COVID-19 ini akan sangat besar apabila tidak dilakukan suatu pengendalian, baik dari aspek pekerja maupun dari lingkungan. Ini mesti menjadi perhatian. Berbeda kalau suatu daerah itu bukan daerah industri, tapi kalau daerah industri justru resiko tertinggi adalah dari para pekerja itu yang mungkin akan menjadi suatu klaster-klaster industri. Sehingga perlu kali dilakukan suatu pengendalian dari aspek pekerjanya, kemudian dari aspek lingkungan tempat kerjanya. Saya rasa itu. Oke, baik. Ke Pak Jazuli lagi, Pak, sebenarnya tadi yang sudah Bapak katakan terkait dengan pengetatan protokol kesehatan, sebenarnya selama ini perusahaan sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar yang bisa mencegah penularan COVID-19 belum, Pak?
Jadi begini Mbak, jadi sebenarnya kalau saya melihat banyak sudah perusahaan yang sudah aware ya, Oke. industri sudah sangat aware terkait dengan protokol ini. Cuman yang menjadi seringkali orang bilang kecolongan itu adalah dari karyawannya, terutama perilaku karyawan saat dia keluar dari perusahaan, pada saat dia pulang ke rumahnya. Nah ini yang perusahaan tidak bisa mengendalikan, industri tidak bisa mengendalikan, ya toh? Tapi kalau pada saat dia akan masuk, ya masuk kerja, kemudian pada saat dia akan bekerja, itu perusahaan masih bisa, sangat bisa mengendalikan. Tapi yang menjadi problem adalah pada saat mereka pulang ini. Nah ini yang susah untuk dikendalikan. Oleh karena itu sebenarnya perusahaan atau pengusaha atau industri bisa memanfaatkan tadi ya jejaring komunikasi untuk selalu mereminder, ya selalu mengingatkan karyawannya, meskipun dia ada di rumah, ya mereka harus terus diingatkan ya bahwa mereka harus mengendalikan, harus menjaga jarak, harus memakai masker dan seterusnya. Itu kalau bisa ekstrimnya secara periodik, misalnya 2 jam sekali ada pesan otomatis ke grup WA, grup komunikasi tadi ya kepada karyawan sehingga dia ingat, oh iya saya harus melakukan ini, oh iya saya harus melakukan ini, kan begitu. Baik. Dan harus juga disadarkan pada karyawan itu bahwa kalau misalnya industri itu menjadi klaster, maka yang rugi sebenarnya bukan hanya industri, tapi karyawannya pun akan rugi juga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bekerja. Kalau mereka tidak bisa bekerja, mereka akan berkurang penghasilannya. Bahkan mungkin suatu saat bisa di-PHK nanti karyawan itu. Ya. Jadi mungkin sanksi-sanksi juga bisa diterapkan oleh industri tersebut, Mbak Yasmin. Ya. Di sanksi-sanksi kalau misalnya ternyata perusahaan itu klasternya disebabkan oleh perilaku karyawan itu di luar tempat kerja yang tidak baik, ya mungkin karyawan tersebut bisa diskor, misalnya diberi sanksi. Ya, yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan-kebijakan, ada SOP-SOP yang bisa dipakai oleh perusahaan, oleh industri untuk mengendalikan COVID ini dengan baik. Karena menurut saya sebenarnya pengendalian penularan COVID di industri ini sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itu terorganisir. Ada dalam sebuah kelompok yang relatif cukup lama mereka berada di sana dan itu bisa dikendalikan. Yang menjadi sulit adalah mengendalikan pada saat mereka pulang ke rumah. Nah ini yang menjadi PR berat ini oleh karena itu kesadaran karyawan itu penting sekali pada saat dia di luar perusahaan. Itu kira-kira Mbak Yasmin. Baik, jika bisa disimpulkan berarti kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, 3M itu jangan lengah, lalu juga dari pihak industri juga menerapkan kebijakan, dan harusnya para buruh juga harus mematuhi, dan kalau tidak dipatuhi harus diberikan sanksi, agar itu benar-benar ketat begitu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Dr. Agus, ini mungkin pesan terakhir nih di dialog ini, Dr. Agus, apa sebenarnya pesan khusus kepada masyarakat, khususnya di pelaku industri? Ya, sebagai pekerja di tempat industri, tetap wajib menjalankan protokol kesehatan 3M dimanapun saja. Di tempat kerja, di lingkungan sekitar rumah, bahkan di dalam rumah itu sendiri. Karena virus SARS-CoV-2 COVID-19 ini bisa menular dan bisa dibawa dari tempat luar ke rumah kita, dari rumah kita ke tempat kerja, dan seterusnya. Oleh karena itu, memutus mata rantai menjadi tugas kita bersama, termasuk oleh Pak. Baik, terima kasih Dr. Agus dan juga Pak Jazuli sudah bergabung bersama kami di Dialog Satgas Penanganan COVID-19. Dan tadi pemirsa juga sudah mendengar pesan-pesan dari Pak Jazuli dan juga dari Dr. Agus. Kali ini saya akan memberikan pesan juga, yaitu rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan, jaga imunitas tubuh dengan berolahraga, dan juga minum vitamin yang bergizi yang banyak. Akhir kata, saya Yasmin Alvina dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Bahkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan.
Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.